nama saya Juli Hidayat. Saya berasal dari Dusun Jetisuruh, Donoarjo, Ngaglik, Sleman. Saya menerima penerima manfaat Kemandirian Pakan 2019 di kelompok Rukun Mulyo. Saya ketua kelompok Rukun Mulyo yang beralamat di Suruh, Donoarjo, Ngaglik, Sleman. Kami tidak menyangka di awal bahwa dari Kementan itu akan diberi 54 ton bahan. Nah, jadi bayangan kami tidak seperti itu. Maka kami harus berpikir cepat bagaimana untuk bisa membuat, maka kami membuat beberapa formula-formula. Yang kedua, karena datang musim hujan, maka kami juga harus mengamankan stok bahan yang semuanya kering. Maka kami cenderung berproduksi dengan protein tinggi, sehingga yang protein tinggi itu bisa cepat laku dulu, yang serat nanti. Jadi itu yang pertama kita jalankan di marketplace. Nah, kemudian kita mendata orang-orang, kita buat database yang nomor-nomor yang pernah berkunjung berinteraksi dengan kita data, sehingga kita bisa menentukan lokasi di mana mereka berada. Nah, itu menjadi target selanjutnya. Jadi dari informasi nomor itu, misalnya dia berinteraksi, kita tanya namanya siapa, di mana lokasi, dombanya berapa, sapi atau apa. Nah, kemudian fattening atau breeding. Nah, sehingga informasi itu kita bisa olah menjadi bahan untuk produk yang kita akan buat. Jadi di marketplace itu kan nanti kan seluruh dunia lah yang datang. Nah, di situ ada yang cuma tanya toh, berarti kita harus memberi edukasi dulu. Jadi kalau sudah di online, kita tidak bisa langsung sell istilahnya, tapi ada tahapan-tahapannya. Ada pertama edukasi dulu, kemudian setelah diedukasi, kemudian dia berpikir lagi langkah selanjutnya mungkin bisa datang ke sini. Di sini kita beri edukasi pemahaman tentang nutrisi sehingga mereka yakin. Yang kedua, kita beri ilmu beternak secara benar, bagaimana menghitung ransum. Kebanyakan kan orang kami berproduksi konsentrat, setelah konsentrat itu dibeli, petani kan bingung, ini berapa kilo yang harus saya belikan ke ternak. Nah, kita begitu petani yang mau beli datang ke sini dari tadi edukasi awal, edukasi yang kedua yaitu memberi pemahaman ransum. Oh, Bapak, kalau breeding maka 0,8 untuk TMR-nya misalnya. Oh, saya fattening, itu 1 kilo. Lah dari situ kita bisa menentukan nanti berapa volume yang dibutuhkan konsumen. Kami 2019 itu mendapatkan bantuan pabrik pakan mini yang pertama berupa mixer sekali campur 500 kilo, yang kedua hammer mill ini seperti yang di belakang itu untuk pemecah anunya, dan bangunan, kemudian bahan baku sebanyak 54 ton dan pelatihan juga dapat, terus kemudian bahan baku semua berupa kering. Nah, maka bank pakan yang di sini itu adalah untuk pakan kering atau konsentrat. Nah, maka karena melihat pakan kering yang hadir di sini, kami kemudian untuk karena konsumen dari domba itu banyak yang nggak bisa ngarit, terus volume dombanya banyak, misalnya 150 kan jelas nggak bisa ngarit. Nah, tapi karena kami kering semua, maka kami mengeluarkan produk baru yaitu TMR kering yang bahan bakunya
rendeng kacang hijau, menir jagung, kulit kopi, Sleman Pit 16 dan 18. Jadi kami di sini belum menggunakan mesin, belum punya mesin silasenya untuk basah, tapi kami sudah punya formula untuk TMR basah, di mana TMR basah itu adalah sebagai sumber energi dan proteinnya Sleman Pit, sebagai sumber seratnya tebon jagung. Nah, tapi kami belum punya mesin balernya, jadi itu belum bisa terrealisasi. Kami hanya bisa membuat untuk sendiri. Kenapa? Karena masih menggunakan tong biru. Kan tidak efisien kalau menjual. Tapi begitu nanti seandainya kami mendapat bantuan mesin baler yang untuk sehingga bisa dijual ke lingkungan sini yang basah, silase basahnya. Jadi seperti itu. Jadi kami di sini mendapatkan bantuan berupa bahan kering, belum bahan basah. Jadi seperti itu. Untuk alhamdulillah produksi kami dari awal itu Januari sampai hari ini, ya karena dukungan semua petani di daerah Sleman dan dari online shop, ya itu bisa 7 ton per bulan. Nah, terus keuntungannya ya lumayan, istilahnya 7 ton kalikan saja. Nah, itu bisa untuk kelompok karena kami hanya setor ke kelompok nanti keuntungannya, sehingga bisa dinikmati oleh kelompok seperti itu. Jadi omset kita 7 ton per bulan. Untuk bisa sukses dan survive di Bank Pakan, itu kunci pertama digital marketing. Itu kalau tanpa ada divisi marketing yang online, itu akan sulit. Yang kedua, harus ada divisi marketing offline, yaitu anggota kelompok. Nah, itu harus, karena tetangga itu yang harus duluan menikmati. Nah, jadi ada 2 pemasaran, online dan offline, dan sudah kami jalankan selama setahun. Alhamdulillah terbukti 7 ton tiap bulan. Yang ketiga, karena digital marketing itu otomatis konsumennya itu beragam, maka pihak manajemen harus harus lapang dada, yaitu memberikan ilmu nih. Jadi memberikan ilmunya, mengedukasi peternak, sehingga peternak itu merasa berhutang ilmu kepada kita, otomatis akan membeli. Nah, yang keempat, keterbukaan, bahwa di Sleman Pit khususnya tidak ada rahasia di formula. Setiap petani yang mau bertanya formula, saya beritahu. Setiap petani yang mau bertanya bahan, saya beritahu. Bahkan kalau mau ikut nyampur pun boleh, sehingga dia tahu betul apa bahan apa yang dicampur.